anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan tersangka oleh Kejaksaan Agung. Katanya sih kasus tambang, padahal beliau itu loh pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten, wakil bupati, bupati terakhir DPR RI. Kok bisa sih dia korupsi menyalahgunakan wewenangnya? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Kita miris melihat tayangan di berbagai media anggota DPR RI, legislator tersangka. Padahal beliau itu dikenal oleh masyarakat sebagai orang hebat, menjadi pejabat publik bertahun-tahun, wakil bupati, anggota DPRD Kabupaten, bupati, dan anggota DPR RI. Ayo kita kupas, kita baca di beberapa media mengapa ini terjadi dan sebetulnya apa yang membuat itu terjadi dan solusinya bagaimana. Pertama, kita lihat Kejaksaan Agung tetapkan anggota DPR Ismail Thomas tersangka, langsung ditahan. Ini adalah di Detik News. Biasanya kan KPK yang menjadikan tersangka, ini Kejaksaan Agung. Sesuatu yang berbeda dengan biasanya. Kemudian di CNN Indonesia, politikus PDI Perjuangan Ismail Thomas jadi tersangka pemalsuan izin tambang. Oh, ini korupsi atau pemalsuan? Kemudian di FIFA atau liputan 6 dulu, Kejaksaan Agung tahan anggota DPR Ismail Thomas terkait kasus pemalsuan izin tambang. Dan kalau kita melihat siapa Ismail Thomas bisa dilihat di DPR Go ID yang kita jelaskan tadi, bagaimana profilnya, dan juga di Detik News profil Ismail Thomas, legislator PDIP tersangka korupsi kasus tambang. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang di CNN, nanti kita gabungkan. Politikus PDIP Ismail Thomas jadi tersangka pemalsuan izin tambang. Jakarta, CNN Indonesia, Kejaksaan Agung menetapkan anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PDIP Ismail Thomas menjadi tersangka korupsi pemalsuan dokumen perusahaan tambang. Ismail langsung ditahan penyidik Korps Adiaksa. Kasus dugaan pemalsuan dokumen perusahaan di lahan yang sama ini melibatkan PT Gunung Bara Utama dan PT Sendawar Jaya di Kutai Barat, Kalimantan Timur. Oh, di daerahnya, di Kutai Barat. Tim penyidik Jampitsus telah melaksanakan penetapan tersangka sekaligus penahanan terhadap tersangka inisial IT, anggota Komisi 1 DPR RI atau Bupati Barat 2006-2016, 10 tahun. Kata Kapus Penkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Ketut menjelaskan kasus ini terkait dengan korupsi penerbitan dokumen PT Sendawar Jaya. Oh, jadi korupsinya adalah ketika kaitannya penerbitan dokumen PT Sendawar Jaya. Menurutnya, Ismail diduga memasukkan dokumen-dokumen terkait dengan izin tambang di Kutai Barat. Kita temukan yang bersangkutan salah satu orang yang melakukan dan membuat dokumen palsu. Wah, ini kelihatannya mengarah konflik internal deh, karena sampai tahu yang memasukkan ini orang dalam. Ismail ditahan untuk 20 hari pertama di Rutan Salemba, cabang Kejaksaan. Politikus PDIP itu dijerat dengan pasal 9 Undang-Undang Tipikor Junto pasal 55 KUHP. Kejaksaan Agung sebelumnya menyita tambang tersebut sebagai aset dari PT Gunung Bara Utama
anak perusahaan dari PT Trade Alam Minerba. PT Trade Alam merupakan milik Terpidana Korupsi Asuransi PT Jiwasraya Heru Hidayat. Kok nyambung begitu? Namun PT Sendawar yang mengklaim sebagai pemegang izin sah lahan tambang tersebut, mereka mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Juli 2022. Dalam gugatan tersebut, Kejaksaan Agung terdaftar sebagai turut tergugat. PT Sendawar Jaya memegang surat izin kuasa peninjauan batu bara nomor 503 garing bla 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 tanggal 19 Mei 2008. Semenjak dia menjadi bupati. Kemudian surat pemberitahuan kuasa pertambangan penyelidikan umum nomor 545 bla 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 tanggal 19 Juni dan surat pemberian kuasa pertambangan eksplorasi nomor 545 tanggal 9 September. Pengadilan memutuskan PT Sendawar Jaya yang berhak menguasai tambang tersebut. Kejaksaan Agung yang terlanjur menyita lahan tersebut sebagai aset PT Gunung Bara Utama harus mengembalikannya kepada PT Sendawar Jaya. Pecinta masa depan negeri, kalau kita melihat di profilnya, misalkan di DPR RI, beliau itu pendidikannya sampai S1 S2 guys. Dari SMP di SMP Katolik, SD Katolik WR Supratman, SD SMP SMA, kemudian S1 S2 di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia dan selanjutnya. Dan lewat pekerjaan beliau itu sekarang di PRRI Komisi 1 dari fraksi PDIP, sebelumnya Bupati Kutai Barat mulai 2006 sampai 2016 dan di 2 periode, dan Wakil Bupati sebelumnya 2001-2006. Anggota DPRD 2 Kutai Barat sebelumnya 2000-2001 yang juga sebagai pernah di bisnis swasta. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah seorang yang menjadi tersangka karena proses hukum yang ada. Jadi bahasanya beliau itu ditetapkan tersangka karena penyalahgunaan apa yang menjadi tugasnya. Jadi dugaan korupsi penerbitan dokumen perjanjian pertambangan Sendawar Jaya, konstruksi perkaranya dengan bla 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 bla. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini murni dengan kasus seperti yang tertera di berbagai media atau tidak? Kalau menurut saya, pertama, bahwa ini terjadi, maksudnya ditetapkan tersangka IT oleh Kejaksaan Agung dan langsung ditahan, itu terjadi yang sebenarnya. Maksudnya bukan hoax. Mengapa itu terjadi? Karena dia mendapatkan sorotan terkait dengan dugaan korupsi penerbitan dokumen perjanjian pertambangan Sendawar Jaya. Kalau hubungannya dengan pertambangan, maka bukan saja ketika dia menjadi anggota DPR RI, tapi ketika masih menjadi Bupati Kutai Barat, karena menjadi bupati itu kan 2006 sampai 2016. 2008 itu embrio terkait dengan proses pertambangan itu, dan disitulah terjadi atau pantauan dari penegak hukum Kejaksaan Agung yang sebelumnya juga berproses, bahkan Kejaksaan Agung menjadi salah satu bagian dari proses hukum itu. Kemudian yang kedua, kalau menurut saya ini kasus terjadi karena ada orang dalam
orang-orang di sekitar IT yang dia mungkin marah atau ada sebuah yang diingkari ataupun yang lain. Intinya ini tidak mungkin meletus kalau dari luar. Ini meletus menurut saya dari dalam ada yang tidak puas. Mungkin kalau ada informasi yang lain coba ditulis di sini. Kalau menurut saya iya, mengapa? Dalam sebuah proses menjalankan usaha, apalagi tidak setiap orang mampu menangkap usaha tersebut, hanya orang-orang tertentu, apalagi dihubungkan dengan berbagai data palsu atau data yang abal-abal. Itu pasti kurang dalam. Jadi kalian kalau mempunyai karyawan atau orang dekat, itu harus berhati-hati bahwa ada perbedaan cara pandang antara hubungan manusia secara agama, hubungan agama secara politik. Kalau secara agama itu melihat secara positif terus, kalau secara politik harus curiga terus. Memang ini tidak bertemu, tetapi yang terjadi dalam proses kehidupan yang bukan karena perintah agama, maka ya potensi untuk bersaing yang tidak sehat itu selanjutnya menghasilkan yang bla 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 bla, akhirnya ya pasti dia menyimpang. Jadi menurut saya ini karena ada orang dalam atau orang yang bagian dari proses itu yang tidak puas ataupun lainnya. Intinya tidak tiba-tiba kemudian ada melaporkan. Itu agak sulit untuk dicerna kasus tersebut atau sampai Kejaksaan Agung penegak hukum memprosesnya. Kemudian yang ketiga, apakah ini ada hubungannya dengan pemilu 2024? Kalau menurut saya ya penegakan hukum saja, apalagi ini adalah Kejaksaan Agung. Seandainya ada misalkan PDIP mau menampilkan sebagai partai yang dia tegak lurus terhadap koruptor, ya itu mungkin saja terjadi, tapi kan kita tidak tahu apakah itu iya atau tidak. Maksudnya adalah ada salah satu yang menjadi elit di partai, selanjutnya dia harus diproses hukum, dan mungkin ada sebagian yang mensekinar, tapi mungkin juga tidak, tapi bahwa sebaiknya, karena kalau berbicara sebuah masalah hukum itu kan seharusnya adalah asas praduga tak bersalah, dan ketika IT itu menjadi tersangka dan langsung ditahan, sebaiknya partai politik, maksudnya PDIP membackupnya, kecuali memang betul-betul bersalah. Tapi kalau sebelum ada sebuah putusan hukum, lebih baik ya dibantu. Dan apakah ini adalah karena PDI Perjuangan? Kalau menurut saya kok tidak juga ya. Di dalam politik itu semua serba mungkin. Maksudnya siapapun kalau mendapatkan amanah jabatan berpeluang untuk menyimpang, siapapun. Dan pada kesempatan ini adalah elit PDI Perjuangan. Bahasanya jabatan itu adalah ujian kalau dalam bahasa agama. Sehingga sangat mungkin juga ini terjadi pada legislator lainnya. Dan itu harus dibabak supaya tidak terulang lagi. Pecinta masyarakat tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Korupsi dalam bentuk apapun, meskipun juga penerbitan dokumen yang sepertinya bukan korupsi, itu perlu mulai diluruskan. Ke depan, korupsi itu tidak terlihat, tapi seseorang akan bisa merasakan. Dan kalau itu terjadi, maka semua yang melihat atau siapapun yang merasa mempunyai kepedulian terhadap penegakan hukum, ya harus bisa membantu penegak hukum untuk
bisa menyelesaikannya. Semoga bisa menjadi referensi kita bersama bahwa jabatan itu adalah ujian dan kontestasi itu memang mahal, tapi tidak harus menggunakan uang korupsi. Kalau kalian sebelum berkontestasi sudah menggunakan banyak uang, berpotensi nanti korupsi. Meskipun tidak pakai uang sendiri, tapi juga menggunakan uang orang lain, bisa saja itu adalah lanjutannya. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.